Assalamualaikum, di sini saya akan mereview mengenai perkuliahan kemarin mengenai judul isu-isu yang dihadapi oleh konselor pemula. Nah, di mana konselor pemula itu adalah seseorang yang harus sehat jasmani maupun rohani, fisik maupun mentalnya, dan seseorang konselor itu tidak akan mampu mengarahkan sesi konseling, bimbingan dan konseling dengan baik dan benar bila dirinya mengalami gangguan. Nah, jadi seorang konselor pemula ini adalah seorang yang baru masuk di dunia bimbingan dan konseling, dimana pastinya sesuai dengan judul, yaitu pastinya seorang konselor pemula ini memiliki permasalahan yang dihadapi gitu. Nah, sebelum menjadi seorang konselor yang profesional, biasanya seorang konselor ini pasti mengalami baik itu kebingungan dan berbagai kecemasan saat menjalankan proses konseling. Nah, dari situlah kita melihat bahwasannya pastinya ada yang namanya kecemasan seorang konselor pemula, baik itu dalam membina hubungan gitu. Dia merasakan ketakutan apakah dia bisa membangun hubungan dengan baik, ataupun merasa overthinking terhadap konseli yang dihadapi. Bagaimana kalau misalnya konseli ini lebih pintar dari saya ataupun lebih aktif dari saya gitu. Nah, disinilah timbulnya keraguan pada seorang konselor pemula tersebut. Nah, juga ada permasalahan yang ditemui oleh konselor pemula, yaitu boredom, yaitu kebosanan. Hal ini ditandai dari ciri-ciri menciptakan jarak atau antar konselor dengan klien, kehilangan rasa aman dan penerimaan. Nah, konselor ini terlalu banyak berbicara atau terlalu banyak diam. Hal ini akan mempengaruhi keseluruhan sesi konseling. Nah, di mana di sini si konselornya itu membawa kebosanan dalam sesi konseling ini, ataupun konselor bosan terhadap si konseling. Nah, ini sangat membahayakan dalam proses konseling, akan mempengaruhi berjalannya sesi konseling tersebut. Juga ada yang namanya hostility ataupun permusuhan. Nah, sumber permusuhan yang sering kali terjadi yaitu adanya ketakutan yang mendalam, ataupun takut tergantung atau ditantang melakukan sesuatu. Nah, baik pada klien maupun konselor. Di sini konselor bisa saja kayak seperti takut terhadap konselinya atas jawaban yang sudah dilontarkan oleh konseli kepada konselor, takut tidak dapat menangani ataupun lain sebagainya gitu. Begitu juga dengan seorang konselinya takut terhadap konselor yang memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, di sini juga ada mengenai potensi diri, di mana potensi diri Anda kemampuan ataupun kekuatan kecerdasan yang ada di dalam setiap individu, baik itu yang sudah terwujud ataupun belum terwujud. Nah, jadi macam-macam potensi diri ini yaitu kemampuan berbahasa. Nah, seseorang yang memiliki potensi berbahasa artinya seorang konselor itu harus mampu memiliki potensi dalam berbahasa, dalam berbicara gitu, baik juga kemampuan logika atau berhitung. Nah, seorang konselor juga penting untuk berhitung karena individu biasanya mampu berpikir logis, memahami hubungan sebab akibat, dan suka mengelola data. Kemampuan bahaya ruang yaitu potensi membantu untuk lebih peka terhadap spasial ataupun seseorang gitu. Juga kemampuan olah tubuh. Nah, jadi potensi ini berhubungan dengan kegiatan fisik yang mendorong seseorang untuk mengoptimalkan gerak tubuhnya, selain atlet, penari, dan profesi lainnya. Kemampuan bermusik, kemampuan interpersonal, kemampuan intrapersonal, dan kemampuan naturalis. Nah, dimana adapun pasti hambatan-hambatan dalam pengembangan potensi diri, di antaranya tidak memiliki tujuan hidup, kurangnya motivasi, enggan untuk mengendalikan diri, tidak mau menerima umpan balik, juga takut situasi baru ataupun tidak mau mengambil resiko gitu. Nah, jadi pastinya dalam potensi diri ini cara mengembangkan potensi itu ya mengenali diri sendiri, mengenali kelebihan dan kekurangan, merumuskan tujuan hidup, menguatkan niat apa yang ingin dicapai,
bersikap terbuka terhadap kriteria ataupun membuang pikiran negatif terhadap diri sendiri. Nah, jadi penting potensi diri dalam kehidupan kita gitu. Mungkin itu saja review saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.